nggak tertarik sama sekali. Karena dulu kan lihat cacing aja saya pun agak mual. Perkenalkan, nama saya Misbul Munir, saya asli dari Wonodadi, Banjarnegara, umur 25 tahun, pemilik dari Farm Banjarnegara, bergerak di kurang lebihnya penjualan cacing tanah lah dan peternakannya. Lihat cacing aja saya pun agak mual. Dulu suka mancing sebenarnya, tapi memang nggak lihat peluang pun juga sekedarnya, karena cuma lihat cacing tanah ini berpeluang untuk potensi ke depan dan lain, tapi nggak tahu ternyata potensinya sangat besar. Jadi waktu itu benar-benar terjun karena ya udahlah, intinya apa ya, pada intinya udah nggak mau kerja, nggak, dalam artian nggak mau kerja sama orang, pengennya buka usaha, cuman buka usaha A B C. Dulu pernah jualan headset, jualan apalagi ya, banyak lah, termasuk ikut MLM, cuman ya waktu itu belum tahu lah, tapi ikut juga waktu itu, cuman ya nggak ada yang berhasil. Ketemunya karena memang udah nggak punya uang waktu itu, sama sekali nggak punya uang. Jadi kayaknya poin terakhir di sini yang belum saya coba. Akhirnya tak cobalah cacing dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Berarti kurang lebih sudah sekitar 4 tahunan. Kalau untuk belajarnya, saya mungkin awal mula saya dapat info dari YouTube, karena waktu itu udah cukup banyak yang berternak, tapi yang benar-benar naik cuma 1-2 waktu itu di 2020-an sih. Udah, kalau ngomong viral udah dari dulu cacing tanah, tapi yang benar-benar kebutuhannya banyak di tahun-tahun 2020 ya, sebelumnya 2019 juga udah hype lah bahasanya. Cuman sekarang ini benar-benar ya naik daun banget, banyak video seputar cacing tanah, peternakannya, bahkan yang ibaratnya udah expert juga udah banyak di cacing tanah ini. Kalau di sini kami menyediakan 3 jenis cacing. Pertama cacing tiger, yang pertama dulu yang benar-benar ngerintis itu cacing ANC atau cacing merah, terus tiger sama lumbricus. Kalau untuk peruntukannya, cacing merah itu lebih condong ke pemancing, untuk pakan burung murai, terus ikan predator, karena memang kebutuhan besar di situ. Untuk tiger itu sama buat mancing, tapi dia lebih mungkin condong karena kecil-kecil untuk mancing di kali, atau mungkin orang-orang tertentu yang suka mancing itu pakai cacing tiger, karena nggak semua suka pakai cacing itu, cuman ada segmentasinya. Bisa juga untuk kapsul cacing sama seperti lumbricus. Yang lumbricus ini memang condongnya lebih ke untuk kapsul cacing, dan kayak masuk ke pabrik-pabrik jamu, pabrik-pabrik kosmetik, itu yang masuk biasanya lumbricus rubellus. Kalau untuk sebenarnya contoh ini bukan main skala gitu, kita cuma untuk main ternak. Kalau untuk ternak sebenarnya simpel banget, karena dia kan anggaplah ada kotak entah itu mungkin seperti ini, misal kayak ada kotak kayak gini, terus ini misal kapasitas anggaplah mungkin 1/4, nggak sampai, mungkin 1 on lah. Di sini dia taruh media. Untuk media kan banyak sebenarnya. Media ini ada bekas log jamur, dia limbah kayak, terus ini ada ampas aren, terus ada lagi ampas, itu namanya ampas tebu, jadi banyak alternatifnya. Terus gerajian kayu juga, jadi benar-benar semua pemanfaatnya dari limbah untuk medianya. Jadi misal anggaplah media di sini bekas log jamur atau gerajian kayu, dianggaplah ditaruh 1 on. Dia ditaruh di situ, dikasih pakannya ini bisa ampas kelapa, terus juga ampas aren tadi juga bisa buat pakan, terus ampas tahu, dan banyak, termasuk sampah sisa dapur itu juga bisa dipakai. Dikasih pakan di sini kisaran waktu 1 bulan, dia udah ada telurnya di sini. Telurnya biasanya kecil banget, enggak itu sih ya, kapan lah mungkin dicontohkan. Udah ada telurnya lah 1 bulan, jadi fasenya itu 1 bulan bertelur, nanti dipisahkan antara media sama indukannya. Nah di sini nanti medianya taruh sini lagi, disiram, terus kasih makan sedikit-sedikit. Nah kisaran jangka 1 bulan nanti dia udah ada anaknya. Nah terus dikasih makan jangka 2 bulan lagi, insya Allah udah siap panen. Cuman kan itu teori singkatnya, tapi pada realitanya ada beberapa teknis yang perlu dipelajari. Tapi kalau untuk sekedar ternak biasa itu udah cukup. Kalau medianya kan makin lama, anggaplah udah 2 bulan dia udah mulai hitam. Nah, perlu dipisahkan antara media hitam sama media barunya. Untuk dimasukkan ke media barunya biar dia perkembangannya maksimal, karena anggaplah yang hitam itu sebenarnya udah kotoran itu bisa dipakai buat pupuk,
itu bagus banget. Cuman kalau dipaksakan untuk media sampai panen, biasanya dia malah bukan membesar tapi mengecil, karena itu udah nggak nyaman buat si cacingnya gitu. Oke. Termasuk ada teknis penyiraman. Itu nyiram sih sebenarnya nggak terlalu, itulah bisa diatur, yang penting tinggal lembab aja udah cukup. Media ini log jamur pun makanan juga. Ini pun juga makanan juga, cuman kalau ngomong nutrisi antara ampas aren sama log jamur, bagusan ampas arennya. Dia jadi bener-bener buat dua, bisa buat makan, bisa buat media. Tapi kalau ini makan bisa tapi nggak terlalu bagus juga. Nah, paling bagus ya ini. Terus kayak ampas aren, ampas kelapa, terus ada nasi sisa tadi ya, sisa dapur, terus yang mungkin yang sekitar penduduknya ada kotoran sapi, kotoran kambing, itu malah jauh lebih bagus. Cuman kan kami nggak pakai karena baunya. Kami nggak pakai karena baunya, takut mengganggu masyarakat sekitar, dan saya juga di sini kan jarang ada yang peternak itu, jadi ngambilnya cukup jauh, bau juga kan, akhirnya nggak pakai itu. Bener-bener yang pakai biar nyaman lah di sininya. Kalau sampai sekarang yang saya tahu itu belum ada sih yang pakai kotoran ayam buat makan cacing tanah, karena dia kan ada zat mungkin yang kurang bagus untuk si cacing tanah. Tapi kalau maggot itu untuk itu kan bagus banget kotoran ayam itu. Tapi kalau misal pengen anggaplah, biasanya kan yang saya tahu itu namanya integrate farming apa namanya ya. Kalau untuk cacing biasanya cocoknya mungkin kalau sama kotoran sapi, kalau nggak sama kotoran kambing gitu sih. Nah, paling cocok di sini. Kalau saya bilang terbuka sangat luas, tapi tergantung si maksudnya bukan yang pegang ya, tergantung orangnya bisa kreatif nggak. Karena anggaplah contoh di pasar yang paling bawah itu kan pemancing ikan predator, itu sudah sangat banyak pemain. Itu sudah sangat banyak pemain. Makin kesini makin banyak. Tapi ya nggak takut juga kalau makin banyak saingan, karena tinggal kitanya mau kreatif nggak di situ. Itu. Tapi kalau mengandalkan semua pasar itu untuk scale up, untuk menaikkan omsetnya terlalu step by step, terlalu perlahan. Tapi kalau memang mau lebih besar, biasanya MOU sama perusahaan kayak tadi jamu dan lain-lain. Cuman kan untuk masuk ke situ nggak mudah juga, kapasitas dan lainnya. Tapi kalau mau scale up itu masih banyak potensinya. Anggaplah nggak bisa masuk ke sana, masih bisa dibikin kapsul lah. Ketika dibikin kapsul kan otomatis butuh kreativitas di situ untuk belajar lagi, untuk cara branding, cara bikin kapsul yang benar-benar bagus dan lain-lainnya, itu kan perlu belajar lagi. Tapi kalau mau potensi sangat besar. Kalau anggaplah makin kesini banyak pemain, ya biasanya kalau yang saya tahu ya, sebenarnya ketika ada yang main dia nggak telaten, biasanya langsung mundur gitu. Karena cuma taunya jualannya ke situ, udah nggak laku, udah nggak itu, udah mundur, cuma kayak gitu doang. Bahkan banyak cerita di Purbalingga, peternak yang nambung supplier. Dia bukan di Purbalingga tok sih, banyak sebenarnya. Alasannya udah banyak pemain, udah banyak ini. Ya salah siapa ngandelin supplier gitu. Kalau supplier mah bisa mainin harga semaunya sendiri, tapi kalau kita yang pegang pasar, insya Allah nggak dimainin sendiri gitu. Jadi mereka kebanyakan untuk peternak, kebanyakan yang gulung tikar itu karena terlalu mengandalkan supplier, nggak bisa mandiri itu. Terus kalau anggaplah mengandalkan pasar pun, itu tinggal kreatifnya. Kayak mungkin sekarang banyaklah sosmed, terus kita pasarkan. Ya alhamdulillah kami juga lewat Shopee juga, kami packing ini juga alhamdulillah ada pesanan, kami pasarkan lewat Shopee. Ya cuman mungkin belum terlalu lah, karena memang pasar kami masih di offline banyak kan. Untuk memodern bertahan sudah, karena supply sebenarnya banyak banget. Nah kalau sekarang memang kondisi kayak gini, kayak cuaca kemarin kan Januari sampai Maret itu kondisi cuaca kan lagi ekstrim banget. Itu ngaruh banget sama kondisi cacing. Kayak cacingnya biasanya anggaplah dalam lahan itu, dalam 1 hektar anggaplah berapa ton misal, atau mungkin berapa kuintal, itu mungkin bisa setengahnya, bahkan mungkin kurang, karena kondisi ekstrim yang kemarin itu. Terus setelah kondisi ekstrim ini lewat, saat Januari sampai Maret, di Aprilnya itu banyak hama di supplier kami. Saya ada cerita, ada dapat hama, jadi akhirnya ada kelangkaan di situ. Tapi kalau ngomong supply sebenarnya banyak, kalau yaitu ketika sedikit banyak hama kayak tadi, kayak kondisi ekstrimnya. Tapi ketika
banyak banget gitu. Jadi kalau untuk memenuhi pasar sebenarnya udah tinggal kita bisa scale up nggak terus sebenarnya. Nah, hamanya itu apa Mas? Kalau ngomong hama tikus yang mungkin atau? Iya jelas tikus itu paling rakus di alhamdulillah sekarang udah jarang sih. Kemarin tuh banyak banget tikus di sini makan dan lain-lainnya kan di amburadul pokoknya. Terus kemarin ada kucing di sini jadinya agak mungkin tikusnya takut jadi nggak terlalu ke makan cacingnya. Tikus kalau ngomong hama tikus, terus kadal, kodok, semut bisa dibilang hama, bisa dibilang kompetitor pakan sebenarnya sih. Kayak pakannya misal ampas kelapa, semut merah itu suka banget dia ambil ampas kelapanya buat makanan dia. Jadi seperti itu. Cuman kalau untuk yang di supplier kami itu kurang tahu apa hamanya waktu itu bilangnya, karena di lahan luas sih ya. Karena di lahan luas jadi kurang, mungkin tiap daerah juga ada hama-hama tertentu bisa jadi. Waktu itu kan untuk informasi pertama kan dari dari YouTube, tapi untuk benar-benar kita belajar itu alhamdulillah dapat guru di Gombong Kebumen. Jadi kami waktu itu bolak-balik ada beberapa kali ke sana lah untuk belajar. Tapi kan belajarnya untuk berternak, bukan untuk ya kami kan sekarang fokusnya di pemasaran sebenarnya. Belajarnya untuk berternak, tapi kok karena uang udah mepet banget waktu itu, cuma sedikit banget lah waktu itu udah mepet, kok nggak, kalau misal fokus ke ternak pasti kan uangnya dari mana gitu kan. Sedangkan untuk satu panggungan ini aja waktu itu 500.000 apa ya kalau di total ya 300 sampai 500.000 itu kan waktu itu kan banyak bagi kami gitu kan. Akhirnya makin kesini udahlah gimana mutarnya cepat, diajarin juga dari teman Kebumen yang satunya, ternyata mereka fokusnya di pemasaran, jadi ada supplier sendiri. Jadi udah oke lah, bismillah waktu itu mulai di pemasarannya. Kalau ngomong gagalnya pasti ada. Kalau pakan bukan pakan alternatif sebenarnya ya. Sebenarnya ini kan banyak digunakan. Kayak contoh yang di Malang itu kan itu udah skalanya besar banget, bahkan udah berbentuk CV lah bahasanya. CV itu MOU sama peternak tambak lobster, kapasitas pokoknya per hari itu 1 kintal harus keluar ke situ ya. Itu ke lobster bisa, ke lohan juga bisa, terus tergantung kita lah itu. Karena kalau untuk lohan peternakan kami belum sih, yang kami banyak di sini di Banjar itu di murai sama ikan predator itu. Tapi untuk suplemen paling itu pernah dengar untuk suplemen domba, cuman nggak tahu. Kemarin kan sama Mas Maman ngobrol-ngobrol, katanya bisa buat suplemen gitu buat dombanya, cuman nggak tahu diproses dulu pengaplikasiannya gimana pengaplikasiannya gimana belum tahu. Waktu itu pernah ngobrol sama Mas Maman. Sampai sekarang nggak tertarik sama sekali untuk bekerja dan lain-lainnya, nggak, karena memang kembalinya potensi ini sangat besar. Karena ketika awal terjun mungkin belum kelihatan waktu saya dulu, cuman makin di sini ini sebenarnya banyak cabang yang bisa saya olah. Anggaplah mungkin waktu itu saya pernah memetakan, anggaplah Farm ini mau kemana aja sih. Misal ini udah beres dengan manajemennya, nanti anggaplah bisa untuk kapsul cacingnya, itu pun potensi sangat besar, tinggal kita edukasinya gimana. Terus anggaplah MOU sama perusahaan, ya nanti masalah itu kan bisa dipelajari, tapi insya Allah bisa lah ke situ. Terus anggaplah nggak bisa masuk MOU perusahaan, ini bisa MOU sama petani-petani kecil. Anggaplah untuk bikin pelet, itu campuran pelet bagus banget untuk campuran pelet. Terus anggaplah ini sudah beres pupuknya ini, kalau ini di luar negeri mahal termasuknya pupuk yang kalau di luar negeri kan bisa termasuk sudah peduli sama organik. Kalau di Indonesia kan bisa dibilang belum. Jadi harga pupuknya pun disamaratakan sama pupuk yang lain. Tapi potensi untuk mengalahkan pupuk-pupuk yang lain sangat besar di situ. Jadi tinggal kapasitasnya gimana, tinggal kita edukasi ke petaninya gimana. Jadi semua ini bisa diolah, kayak masa bisa dijual, pupuknya bisa dijual, cacingnya otomatis, cacingnya bisa. Kalau pupuk kan mungkin udah mentok di situ. Paling pupuk yang biasa sama pupuk cair anggaplah. Tapi kalau untuk cacing tanahnya kan banyak jenisnya, banyak peruntukannya, kayak buat kapsul. Terus anggaplah mentok semuanya, overload, misal cacingnya banyak banget, kita bisa ternak lobster mungkin untuk pakannya tinggal ambil di sini, atau pakan ikan, kayaknya nggak habis-habis potensinya di sini. Jadi saya lihat itu
untuk tertarik sama yang lain kayaknya belum sih, belum tertarik sama. Lebih untuk mengembangkan bisnis ini ya. Untuk mengembangkan ini. Ya untuk sementara sih memang saya masih fokus di ya offline-nya yang kayak buat murah dan lainnya, karena saya lihat juga masih potensi di situ. Kalau saya memaksakan untuk mengerjakan yang lain, anggaplah kapsul yang sudah mendekati ini kan kapsul. Karena saya udah coba juga kan berdasarkan pesanan, belum skala besar, berdasarkan pesanan. Udah tak coba dan ya ada testimoni yang bagus juga. Ya tapi belum benar-benar tak serius sih. Udah tanya-tanya juga kayak ke teman apoteker, Mas, untuk syarat masuk ke apotek gimana sih? Anggaplah saya punya kapsul, jenengan PIRT tok cukup sebenarnya, nggak perlu BPOM tetap, tapi tetap kedepannya harus diurus BPOM-nya dan lain-lainnya. Tapi untuk awal PIRT pun udah cukup masuk ke apotek. Itu kan udah step yang lumayan gampang lah. Cuman memang belum tak ekspansi ke situ karena ini potensinya masih oke, dan keduanya manajemennya masih perlu dirapikan. Kalau udah rapi mungkin lah insya Allah bisa ekspansi ke yang lain. Itu sih buat teman-teman yang lihat video ini. Memang kondisi saat ini kayak peluang pekerjaan dan lain-lainnya itu udah sangat kecil, karena anggaplah S1 pun banyak yang nganggur, mohon maaf. Terus kayak yang baru-baru lulus SMK pun banyak yang nganggur juga. Tapi saya harapkan teman-teman jangan sampai gara-gara itu teman-teman jadi mager atau mungkin tidur-tiduran, nggak usah yang ikhtiar yang lain. Karena kalau ngomong pekerjaan ya kita akan bersaing dengan banyak orang, tapi kalau ngomong usaha itu ya kita bersaing dengan sendiri-sendiri. Kita potensi banyak kok jual, ya tinggal kita bisa mengalahkan gengsi kita apa enggak. Karena kalau kita masih masa jualan sih, atau malulah jualan atau apalah itu, ya kita akan seperti itu aja. Jadi teman-teman mungkin hilangkanlah gengsi itu. Nggak usah terlalu berharap dengan peluang-peluang pekerjaan, karena sebenarnya potensi terbesar itu ya di usaha ini, jualan ini gitu. Nggak harus jualan cacing, nggak harus jualan apa. Tinggal kalau yang saya pernah dengar itu, potensi terbesar teman-teman itu apa sih? Potensi terbesar kita itu apa? Ya udah kita berusaha terjun di situ. Kayak contoh ada yang suka futsal, mungkin ya cobalah jualan sepatu, atau mungkin jualan jersey, atau mungkin ada yang suka di tanaman-tanaman, ya bisa juga di bunga, atau mungkin jualan bibit bunga. Banyak potensi, jadi banyak hal-hal yang bisa digali. Saya harap teman-teman jangan menyerah dan terus berusaha untuk produktif. Latar belakang pendidikan saya SMA 1 Wanadadi RT 1 RW 5 Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara. TikTok, YouTube, Facebook, Instagram MM Farm Banjarnegara. Untuk toko online atau di Shopee kami namanya MM Farm Slice, gitu aja, nanti cari insya Allah ketemu. Memang misal ini kan lebih murah karena memang perkembangannya dia lebih pesat, dan memang di supplier memang paling banyak ini cacing merah, jadi lebih murah. Tapi nek ngomong lumbrikus sama tiger dia jauh lebih mahal. Sing apa tipe sing di Mas? Ini yang ini lumbrikus. Untuk apa tipes. Jadi dia ciri-cirinya, nek tiger dia kan itu belang-belang. Lah ini ciri khasnya mirip cacing merah, tapi ada ekornya yang kuning di sini. Ekornya gitu. Dan memang kalau juga ini kan maksimal segini, nggak bisa besar lagi ya. Bisa besar pun nggak bisa panjang. Ini yang buat ya biasanya yang buat kapsul dia di pabrikan kayak yang udah terkenal mungkin